Pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari Melaboh, Kabupaten Aceh Barat. Tengku Umar dilahirkan di Melaboh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Gampung Masjid, sekarang Gampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Melaboh, Aceh Barat. Ayahnya bernama Tengku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Tengku Musa, Cut Intan, dan Tengku Mansur. Masa kecil Tengku Umar. Tengku Umar dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Tengku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Ketika beranjak dewasa, pada tahun 1873, meletus Perang Aceh. Tengku Umar baru berumur 19 tahun, dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya, ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Tengku Umar sudah diangkat menjadi kecik gampong atau kepala desa di daerah Daya Melaboh. Setahun kemudian, pada umurnya yang ke-20 tahun, Tengku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nya Sofiah yang merupakan istri pertamanya, anak Ule Balang Gelumpang. Kemudian Tengku Umar menikah lagi dengan Nya Mahligai, putri Panglima Sagi 25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gampang yang lahir di tempat pengungsian. Pada tahun 1880, Tengku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyadin, anak dari Tengku Nanta Setia yang merupakan saudara ayahnya. Jabatan yang pernah disandang Tengku Umar antara lain, pada tahun 1887, Tengku Umar pernah menjabat Kecik Gampung Darat atau sekarang Kecamatan Johan Pahlawan, sekaligus menjadi Panglima Pertahanan Rakyat saat Belanda menyerang Melaboh pada 1878 bersama dengan Tengku Ji Abdurrahman, putra mahkota Tengku Ji Ali, Ule Balang Melaboh. Atas jasanya menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tengku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tengku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tengku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya. 30 Maret tahun 1896, Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Gubernur De Kerkhoff sebagai pengganti Gubernur Bantej yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Heut bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melaboh itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada 10 Februari tahun 1899.